Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Reka Nonton. Kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Gosip. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Awal film kita akan diperlihatkan dengan sebuah kapal pesiar mewah yang sedang berlayar. Di sana sedang diadakan pesta dansa yang diadakan di luar ruangan, dengan seorang perempuan yang sedang membawakan sebuah lagu. Namun saat semua orang sedang terlarut dalam suasana, tanpa disangka tiba-tiba sebuah kawat tali dengan cepat menghantam tubuh orang-orang yang sedang berdansa, yang mengakibatkan semua tubuh terbelah menjadi beberapa bagian. Kemudian kita diperlihatkan dengan segerombolan orang yang sedang memperbaiki kapal temuannya di lautan, untuk dibawa dan mereka jual nanti. Ketika mereka sedang merayakan keberhasilannya, ada seseorang bernama Jack Ferryman yang memperkenalkan diri dan memberitahukan kepada mereka bahwa ada sebuah kapal besar yang kemungkinan tak berpenghuni di sebuah samudra, dan Jack meminta keuntungan dari informasi yang ia berikan. Setelah itu, Kapten Murphy meminta kepada Jack untuk berunding dengan krunya. Sesudah semuanya sepakat, akhirnya mereka mulai pergi berlayar menuju kapal terbengkalai. Selang beberapa lama, akhirnya mereka menemukan kapal yang dicari dengan nama Antonia Graza, yang menurutnya kapal pesiar ini sudah lama menghilang sejak tahun 1962, atau sekitar 40 tahun pada masanya. Dan kalian tahu, ini adalah kapal yang dimana terjadinya pembunuhan massal di awal film. Selanjutnya mereka mulai naik dan menelusuri ruangan demi ruangan untuk mencari sesuatu yang mungkin berharga di dalamnya. Saat rekan mereka ada yang akan jatuh, salah satu kru cewek melihat seseorang anak kecil yang sedang berdiri menatap ke arahnya. Namun seketika itu hilang lagi. Mereka pun melanjutkan kembali menelusuri kapal itu. Kapten Murphy mencari buku harian kapal untuk mereka pelajari keadaan kapal tersebut. Dan kemudian pergi beristirahat karena akan mendereknya besok. Keesokan harinya setelah melihat keadaan sekitar, ternyata kapal memiliki beberapa kerusakan yang harus mereka perbaiki sebelum diderek. Semuanya mulai membawa peralatan ke atas kapal. Mereka membagi tugas masing-masing. Saat mulai menelusuri lagi ruangan yang ada di kapal, mulai terlihat keanehan-keanehan yang ditemukan. Dan juga mulai terlihat penampakan-penampakan hantu anak kecil dan sesosok kapten yang sudah mati di kapal pesiar. Ketika Epps dan Jack berada di tempat pencucian dan membuka sebuah pintu, air yang berisikan mayat-mayat keluar dari sana. Epps yang ketakutan segera mengajak Jack untuk mencari rekan-rekannya, agar mereka segera meninggalkan kapal itu. Tapi saat Epps mencari keberadaan temannya, dia dan Jack menemukan sebuah ruangan berisikan peti kotak yang di dalamnya terdapat emas-emas batangan yang berjumlah sangat banyak. Dia bergegas mencari teman-temannya lagi. Setelah semuanya berkumpul, mereka membahas soal penemuan emas itu. Semuanya terlihat senang, tapi salah seorang kru bernama Greer sedikit memiliki keraguan karena mungkin emas sebanyak ini memiliki sejarah di belakangnya. Mereka juga mengasumsikan kalau emasnya juga merupakan emas curian yang mungkin berhubungan dengan hilangnya kapal pesiar ini. Setelah berunding, semuanya sepakat untuk membawa emas dan meninggalkan kapalnya secepat mungkin. Tapi saat akan menurunkan emasnya ke kapal, kapal mereka tiba-tiba meledak saat mesinnya akan dinyalakan. Epps segera melompat untuk menyelamatkan teman-temannya. Dari peristiwa tadi, Santos harus mengalami kematian. Dalam keadaan terpuruk, akhirnya mereka menyalahkan satu sama lain. Setelah kejadian itu, Greer yang sedang berada di sebuah tempat pesta mengalami hal aneh. Semua benda yang berada di ruangannya tiba-tiba menjadi bagus seperti sedia kala, dan juga mulai terlihat orang-orang pada waktu dulu. Greer yang awalnya ketakutan langsung membiarkannya berjalan dengan sendirinya, karena ia tahu yang ia lihat tidaklah nyata. Di sisi lain, Kapten Murphy juga mengalami hal aneh. Dia bertemu dengan sesosok hantu yang menjadi kapten pada masa itu. Dan juga Epps menemukan mayat perempuan yang pernah ia lihat hantunya saat menyusuri ruangan kapal. Saat ia mengambil kalung dan membukanya, tiba-tiba hantu wanita kecil itu datang lagi. Dan kini ia berbicara kepadanya. Epps awalnya ketakutan, namun ia memberanikan dirinya. Hantu itu menjelaskan semuanya kepada Epps saat awal ia akan pergi berlayar menemui orang tuanya.
Sementara Kapten Murphy bercerita dengan hantu kapten dan akhirnya menemukan sebuah petunjuk tentang hilangnya kapal pesiar itu. Hantu anak kecil yang akan menjelaskan sesuatu hal penting kepada Epps langsung menghilang karena dia takut akan sesosok hal mengerikan lainnya. Kapten Murphy yang sedang mencari keberadaan Epps dihadang oleh Santos yang sudah menjadi hantu. Di tempat lain, Greer harus mati saat dirayu oleh sesosok hantu perempuan seksi yang menggoda dirinya. Kapten Murphy yang mulai gelisah berhalusinasi dan mengira kalau Epps adalah Santos yang akan membunuhnya. Akhirnya dia segera menghajar Epps. Jack yang datang tepat waktu langsung menghantam Kapten Murphy sampai tergeletak. Karena membahayakan yang lainnya, teman-temannya memutuskan mengurung Kapten Murphy di sebuah tempat. Setelah itu, mereka mulai menjalankan rencana seperti di awal. Semuanya mulai memperbaiki robekan kapal dengan cara mengelasnya. Setelah beres, mereka langsung bergegas memompa air yang berada di dalam kapal dan membutuhkan kurang lebih 12 jam sampai airnya benar-benar kering. Epps berinisiatif untuk mencari keberadaan Greer. Saat di sebuah ruangan, dia bertemu kembali dengan hantu anak kecil yang memberitahukan keberadaan Greer yang sudah menjadi mayat. Hantu itu menyuruhnya mengikuti dia karena ingin menunjukkan sesuatu kepada Epps. Hantu itu menyentuhnya, dan terlihat bayangan saat pertama kali terjadinya pembunuhan dalam kapal pesiar. Mulai dari semua safe yang dibunuh dan kemudian mempersiapkan makanan yang dimasukkan racun oleh para tersangka. Juga seperti di awal video, dibunuh menggunakan kawat tali, dan juga mendorong mereka menggunakan senjata api, dan menggantung anak kecil itu di dalam lemari. Semua pelaku yang terlibat akhirnya saling membunuh, hingga menyisakan satu dari mereka yang hidup. Dan itu adalah Jack yang selama ini memberitahukan kepada mereka tentang keberadaan kapal pesiar ini. Epps yang akan menyelamatkan Kapten Murphy harus terlambat. Kapten sudah mati di dalam ruangan kaca yang digedangi air. Temannya juga yang menyelam untuk memperbaiki kapal mati di dalam sana. Tersisa Epps, Dodd, dan Jack pelaku utama yang masih hidup. Jack yang tak sabar akhirnya memperlihatkan kelakuan aslinya di hadapan Dodd. Dodd yang tak bisa menahan lagi langsung menembak Jack. Dodd segera menghampiri Epps. Dodd yang melihat Epps akan menghancurkan kapal langsung mencegahnya. Dodd sudah dibutakan oleh semua emas yang berada di sana. Tapi ternyata itu adalah Jack yang merubah dirinya menjadi Dodd. Saat ditanyakan siapa dirinya, Jack menjawab dia adalah pengumpul jiwa. Dan ketika semuanya telah terpenuhi, dia akan mengirimkannya ke suatu tempat agar atasannya bahagia. Tapi saya sendiri kurang paham siapa sebenarnya Jack ini. Mungkin dia adalah sesosok iblis yang bisa menjelma menjadi manusia. Entahlah. Karena Epps tak mau menuruti perkataan Jack, akhirnya dia marah. Saat Epps akan menekan tombol untuk meledakkan kapal, Jack mengeluarkan kemampuannya dan membuat Epps terpukul dan terjatuh ke air. Jack langsung menghajar Epps. Epps yang melihat sebuah senjata segera menancapkannya ke kaki Jack dan berdiri, setelah itu menembakkannya ke tombol yang membuat kapal pesiar itu meledak. Epps yang terperangkap dalam kapal bertemu lagi dengan hantu anak kecil yang membimbingnya untuk keluar dari sana. Epps selamat dari kejadian itu. Dia berenang ke permukaan bersama arwah-arwah yang terperangkap di dalam kapal tersebut. Sambil tersenyum, arwah gadis kecil itu menghilang bersamaan dengan yang lainnya. Saat kapal tenggelam, terlihat semua jiwa yang terkurung di sana berhamburan keluar pergi ke suatu kedamaian di alam lain. Setelah beberapa saat Epps terapung di tengah laut, terlihat sebuah kapal pesiar melintas di dekatnya dan membawa Epps ke daratan. Saat Epps akan dibawa menuju rumah sakit, dia melihat orang-orang yang sedang mengangkat peti yang kemungkinan berisikan emas. Dan juga dia melihat Jack yang berjalan di belakang mereka sambil menatap Epps. Setelah itu, film pun selesai. Mungkin setelah ini, Jack akan mengulangi kelakuannya sama seperti di kapal sebelumnya, untuk mengumpulkan jiwa-jiwa manusia. Oke, jadi sampai di sini perjumpaan kita. Sampai bertemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.